Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Putri Prandini. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji regresi data panel. Baik, kita bahas dulu konsep dasar regresi data panel. Analisis regresi data panel merupakan analisis regresi dengan struktur data panel. Tujuannya sama dengan analisis regresi, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data panel ini merupakan gabungan dari data cross-section dan data time series. Dalam regresi data panel terdapat 3 model, yaitu yang pertama Common Effect Model atau CEM, yang kedua yaitu Fixed Effect Model atau FEM, dan yang ketiga yaitu Random Effect Model atau REM. Nah, sebelum kita melakukan pemilihan model, terdapat 3 uji statistik yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama uji Chow, yang kedua uji Hausman, dan yang ketiga yaitu uji Lagrange multiplier atau LM test. Nah, ini untuk kriteria keputusannya, yaitu untuk pengujian Chow, ini tuh untuk membandingkan model CEM dan model FEM. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka model CEM yang dipilih, dan sebaliknya apabila probabilitas kurang dari 0,05, maka model FEM yang dipilih. Nah, untuk uji Hausman ini gunanya untuk membandingkan model REM dan model FEM. Apabila probabilitas lebih besar dari 0,05, maka model REM yang dipilih. Dan sebaliknya untuk apabila probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka model FEM yang dipilih. Selanjutnya untuk uji Lagrange multiplier atau model untuk LM test, apabila probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka model CEM yang dipilih. Dan sebaliknya apabila probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka model REM yang dipilih. Baik, kita buka dulu file atau data yang kita punya. Di sini saya sudah menyediakan contoh datanya. Di sini adalah contoh data panel, di mana di sini ada perusahaan, tahun, variabel Y, variabel X1, variabel X2, dan variabel X3. Di sini terdapat 15 perusahaan dengan rentang waktu 2020 sampai 2024. Baik, kita buka dulu aplikasi eViews-nya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita create a new work file. Nah, karena kita menggunakan data panel, maka kita pilih di sini balance panel. Untuk frekuensinya tetap manual. Nah, untuk start date-nya kan kita tadi mulai tahun 2020. Dan end date-nya kita 2024. Sesuaikan dengan data yang kita punya. Nah, untuk number of cross-section ini, kita isi dengan jumlah perusahaan yang kita teliti. Tadi saya itu terdapat 15 perusahaan, maka isi dengan 15. Lalu OK. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Lalu, untuk memindahkan data dari Excel, caranya kita pergi ke Quick, lalu Empty Group. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita buka Excel, lalu kita copy paste dari labelnya, dari label dari label Y, X1, X2, dan X3 sampai bawah. Lalu kita copy dan kita pindahkan ke sini. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya yang pertama kita akan melakukan uji Chow. Nah, uji Chow ini digunakan untuk menentukan apakah model Common Effect Model atau Fixed Effect Model yang lebih tepat. Model estimasi yang digunakan dalam model ini adalah model FEM. Baik, kita kembali ke eViews. Nah, untuk melakukan uji Chow, caranya kita pergi ke Quick, lalu Estimate Equation. Kita masukkan di sini input Y spasi C spasi X1
spasi X2, spasi X3. Nah, seperti ini. Lalu untuk panel optionnya, nah di sini di kolom cross section, karena tadi model estimasinya adalah model frame, maka kita pilih ini yang fix. Lalu klik OK, dan akan muncul hasil seperti ini. Lalu kita akan melakukan uji cow. Caranya ke view, lalu ini pilih fix random effect testing. Nah, untuk uji cow kita pilih yang ini, likelihood ratio. Nah, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, yang kita baca itu ini, nilai probabilitas yang ini. Probabilitas cross section F. Berdasarkan uji atau hasil uji cow, nilai probabilitasnya itu 0,000, di mana ini tuh lebih kecil dari 0,05. Maka yang terpilih yaitu model fixed effect atau model frame. Maka kita bisa lanjutkan ke uji Hausman. Baik, untuk melakukan uji Hausman, caranya di sini kita lihat model estimasi yang digunakan dalam model ini atau uji Hausman ini itu model RAM. Nah, uji Hausman ini dilakukan untuk memilih antara fixed effect model dan random effects model. Mana yang lebih baik? Oke, untuk melakukan uji Hausman caranya kita ke estimate, lalu pilih panel optionnya, kita ganti ke model random. Karena di sini model estimasi yang digunakan yaitu model RAM. Jadi kita cross sectionnya kita pilih random. Lalu kita klik OK, dan akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita pergi ke view, lalu kita pilih ini fix random effect testing. Karena kita akan melakukan uji Hausman, kita pilih yang ini, Hausman test. Kita klik, lalu akan muncul nilai seperti ini. Nah, yang kita baca yaitu nilai cross section random. Ini probabilitasnya. Interpretasi hasilnya dari uji Hausman, nilai probabilitas sebesar 0,0498, di mana ini tuh nilainya lebih kecil dari 0,05. Maka yang terpilih yaitu model fixed effect model atau model frame. Baik, selanjutnya di sini tuh terdapat kriteria. Apabila model di uji Hausman test itu hasilnya yang dipilih itu model frame, maka tidak diperlukan pengujian uji Lagrange multiplier. Sebenarnya tidak perlu dilakukan, tetapi untuk kita lihat pengujiannya, kita lakukan uji Lagrange multiplier. Oke. Caranya kita ke estimate, lalu untuk panel optionnya kita ganti. Nah, di sini untuk uji Lagrange multiplier atau LM test ini tuh model estimasi yang digunakan itu adalah model CHAM. Oke. Berarti kita ganti cross sectionnya jadi non. Nah, ini untuk cross section non ini tuh untuk model CHAM. Oke, kita pilih non, lalu kita OK. Akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita ke view, lalu kita pilih ini fixed random effect testing. Nah, kita akan melakukan uji Lagrange multiplier. Jadi kita pilih ini Lagrange multiplier. Nah, akan muncul nilai seperti ini. Oke, yang kita baca itu ini nilai Bespagan dari cross sectionnya. Yang kita baca itu yang di dalam kurung yang ini. Oke. Berdasarkan hasil uji Lagrange multiplier atau LM test, nilai probabilitas Bespagannya itu sebesar 0,000, di mana lebih kecil dari 0,05. Maka model yang terpilih yaitu random effect atau RAM. Oke, kita lihat dulu. Maka model yang terbaik yang terpilih yaitu
Ini rekapitulasi hasil pemilihan model. Berdasarkan uji Chow, yang terpilih itu model FEM. Untuk uji Hausman, yang terpilih juga model FEM. Dan untuk uji diagram multiplier, yang terpilih yaitu model REM. Nah, berdasarkan 3 pengujian yang telah kita lakukan, model fixed effect atau FEM yang adalah yang terbaik. Karena di sini berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman, yang terpilih itu model FEM. Jadi model FEM yang terbaik. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji multikolaritas. Caranya, kita pergi ke Quick, lalu kita pilih grup statistik, lalu kita pilih correlation. Nah, kita masukkan variabel X-nya. X1, X2, dan X3. Lalu kita klik OK. Yes. Nah, akan muncul nilai korelasi seperti ini. Baik, kita lihat. Nah, yang kita baca itu yang ini. X1 terhadap X2, ini X3. X1 terhadap X3, X2 terhadap X3. Ini. Nah, kita lihat di sini jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,8 maka terjadi multikolaritas. Tetapi jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 0,8 maka tidak terjadi multikolaritas. Nah, yang kita menjadikan acuan yaitu yang ini. Karena kita menggunakan tabel korelasi yang kita lihat. Oke. Di sini untuk nilai X1 dan X2 sebesar 0,625980 ini tuh lebih kecil dari 0,8. Untuk X1 dan X3 sebesar 0,050403 ini tuh lebih kecil juga dari 0,8. Untuk X2 dan X3 sebesar 0,055601 ini tuh lebih kecil dari 0,8. Artinya nilai koefisien korelasi masing-masing variabel bebas kurang dari 0,8 maka tidak terjadi multikolaritas. Seperti itu. Jadi ini terbebas dari multikolaritas. Jadi kita dapat lanjutkan ke pengujian uji heteroskedastisitas. Caranya kita close dulu yang ini. Nah, ini kita pergi, ini kita ganti dulu ke panel optionnya, ini ganti ke model fix kan tadi kita yang terpilih itu model fix. Oke, selanjutnya kita ke view, lalu kita ke residual diagnosis, kita ke actual fit residual, kita pilih residual graph. Nah, akan muncul grafik seperti ini. Lalu kita pindahkan. Nah, dari grafik residual dapat kita lihat berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas melalui grafik residual terlihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di sekitar garis nol dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa varian residual bersifat konstan atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nih, ini menyebar dari garis nol. Artinya ini terbebas dari heteroskedastisitas, gitu. Terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.